Halo warga Suara Merdeka, hari ini kita sengaja akan menjelajahi daerah-daerah terdampak banjir di Kabupaten dan Kota Pekalongan. Ingin menyampaikan langsung pilunya cerita warga terdampak banjir yang 2 pekan sudah merendam permukiman mereka. Lewat Vokpop Ngoceh ini, kami ingin menghadirkan suara mereka tanpa filter, tanpa rekayasa. Warga Suara Merdeka banjir kembali menjadi tamu tak diundang bagi warga Pekalongan. Air yang datang perlahan, lalu menetap berhari-hari. Rumah berubah menjadi kubangan, jalanan menjadi sungai, dan aktivitas warga terpaksa berhenti. Bagi sebagian orang, banjir mungkin hanya berita, tapi bagi warga Pekalongan, ini adalah luka yang terus menganga. Bu Ana, Mana warga Bu? Karangjombong. Bu, kalau untuk ini berarti udah berapa hari banjir? Kurang lebih 11 hari. Itu udah ada bantuan apa sih? Upaya apa yang dilakukan? Oh, nasi. Nasi. Bantuannya nasi. Ah? Selain nasi? Selain nasi kemarin sarimi. Udah. Kalau penanganan? Penanganan kemarin Puskesmas keliling udah ada. Kesehatan udah pada datang. Kalau harapannya Ibu apa? Harapannya, bantuannya semoga saja cepat surut, pakai pompa air dan dapat bantuan logistik biar kita walaupun banjir kan dapat bantuan kan lebih enak Pak. Maksudnya itu kan ada yang nggak kerja gitu, bantuannya mengalir lah. Kan ini jarang ada yang kasih, maksudnya jaraknya sehari 1 kali malam gitu tok. Ini mau berangkat kerja atau gimana? Kalau berangkat kerja? Ini Bu Oh, aku nggak kerja. Mau jemput anak sekolah. Ya sama-sama. Warga Suara Merdeka yang dirasakan warga terdampak banjir bukan hanya lelah fisik, tapi juga batin. Saat banjir datang terlalu sering, harapan pun perlahan terkikis. Sulitnya mobilitas warga sehari-hari semakin menambah sesak sanubari. Mas Krianto. Krianto, untuk kondisi ini berarti udah banjir berapa hari? Ya sekitar berarti 10 hari kan. Seberapa masih di rumah? Nah kalau di depan rumah ya segini paling seatas denggol ya. Nanti sama atau Ya kadang surut, lagi datang lagi surut nanti dulu lagi ya. Kalau penanganan sudah ada belum dari pemerintah? Ya kemarin cuma itu yang tanggul itu yang Brebes itu kan dikasih itu, tapi kan krigang mau dikrigang kayak mau. Kalau penanganan itu kayaknya sih belum kayak mau ya belum maksimal. Itu aktivitas warga gimana dampaknya? Ya kalau yang tempatnya tinggi ya masih bisa kadang, tapi yang rendah ya pada nggak pada produksi ini, batik yang babar itu nggak pada kerja. Berarti harapannya Harapannya yo kayak maksudnya biasanya kan kasih sedotan itu sih pakai trek itu ya, itu maksudnya kan biasanya bisa membantu ya Pak. Oke, biar di tangan. Biasanya kan kadang ada sedotan yang pakai trek itu kan. Dampak banjir berdampak mematikan roda ekonomi rakyat kecil. Ketika air naik, pendapatan warga ikut tenggelam. Dari semuanya itu yang paling terdampak seringkali adalah mereka yang tak bersuara lantang, anak-anak dan lansia. Pak, untuk banjir ini berarti udah berapa hari? Berarti 11 hari. Kondisi di rumah seperti apa? Kondisi di rumah air hampir saya ini selutut ya. Selutut dalam rumah. Kalau penanganan dari pemerintah seperti apa? Penganan dari ini kok aku kira belum ada ya. Paling itu tanggul di sana itu kan ada ini terobosan dari bawah, lalu sudah ditalungi apa enggak aku enggak ngerti juga. Bantuan aku belum dapat bantuan. Kalau harapannya harapannya ke depannya harus ditanggulangi itu tangguli. Kalau menanggul itu kok pakai bambu lah mbok.
pakai apa oh seperti ting itu oh nanggulannya pakai bambu-bambu ya tetap tidak mampu kan. Kalau bantuan Bantuan tidak ada, aku belum menerima bantuan. ada bantuan butuh banget kan. Ya jelas butuh, namanya orang pasti harus butuh makan kan, harus butuh bantuan. Bisa apa bang? Hah? Paling bisa apa bantuan? Mendesak terutama ya makanan yo, makanan. Contoh aktivitas Aktivitas tidak bisa, ya tidak bisa kerja kan, otomatis kan dalam rumah ada air kan kerja gimana? Oh, mayoritas bisa. berarti mayoritas jahit dalam rumah ada air ya, udah bisa jahit kan. Warga Suara Merdeka bagi lansia, banjir bukan sekedar ketidaknyamanan. Ini soal keselamatan dan penderitaan panjang. Tolong, maskermu tolong. dengan Mbak Sip. Mbak Grace Terus sama Selin Aska. Aska. Iya. Ini berarti melihat kondisi banjir ini gimana perasaannya? Ya pertama kasihan, terus ya miris sampai tanggul bisa jebol dan penanganannya belum secara maksimal. Kalau yang menjadi harapan warga seperti apa sih? Tanggapan? Tanggapannya semoga ada dari pemerintah itu melihat ke sini loh mas. Misal kayak nggak sekedar cuman bantuan, kayak dikasih solusi ini tuh gimana biar nggak banjir lagi kayak gitu. Jangan kan kalau udah padat penduduk ya, nah itu kan yang salah satunya bikin banjir. Nah itu solusinya gimana dari pemerintah, jangan cuma tutup apa? Ya angkat tangan lah kita nggak tahu. Sama kesadaran Dari masyarakat masing-masing juga sih. Berarti penanganan jangka panjang. Iya. Kalau selama ini gimana sih penanganannya yang dilihat seperti apa? Belum merata sih menurut saya, karena hanya beberapa titik yang tadinya di Panjang sekarang kayak pindah ke sini ke kabupaten, jadi kayak pengalihan tempat aja gitu loh. Iya. Yang menjadi harapan kakak-kakak. Ya semoga tidak ada bencana seperti ini lagi. Iya, mungkin kayak gitu ya. Cuma susah. Paling besar Kemungkinan, tapi kan karena bukan pure dari hujan, karena tanggul jebol dan sebagainya. Jadi banyak faktor. Kalau kemarin pas 2003 2021 itu kan pure dari hujan. Jadi banjirnya Yang banjir besar di Panjang itu sih kan itu hampir merata di bagian kota, tapi malah yang kabupatennya enggak. Sekarang malah kabupaten malah lagi berdampak, benar-benar berdampak gitu. Harapannya berapa? Harapannya semoga masyarakat lebih sadar buat jaga lingkungan. harapannya ya sama-sama kita juga ya Mbak ya, biar nggak kayak kejadian kayak gini lagi. Terima kasih. Ya sama-sama. Kondisi banjir saat ini yang warga terdampak butuhkan adalah rasa aman untuk beraktivitas dan penanganan jangka panjang. Bukan hanya bantuan sesaat, tapi genangan banjir tak kunjung hilang. Celia Fitriana. Warga mana? Aku asli Comal, cuman aku sales mau kunjungan ke toko berkah. Dengan ini banjir di wilayah Seto ini gimana pengaruhnya dengan aktivitas? Ih, sangat pengaruh banget ya. Apa kegiatan mau order juga kayak gini tadi. Oh, banjir banget sampai segini. Iya, Berarti terganggu. terganggu banget. Kalau harapannya seperti apa? Bisa ditinggiin apa enggak sih ya, biar enggak banjir kayak gimana? Berarti selain di sini gimana lagi yang dilewati? Tirto sana ya, Tirto yang sebelah sana. Berarti jalan cukup jauh atau jalan dari sana? Enggak, itu tokonya di situ kok. Harapannya selain ditinggiin apa mungkin Penanganannya apa ya? tokonya sendiri ngaruh nggak? Ngaruh ya, karena aktivitasnya banjir semua sih ya. Jadi sepi orderannya. Kalau bisa ya gimana ya biar nggak banjir, gimana aku juga nggak tahu gimana caranya. penanganan jangka panjang? Terima kasih. Iya. Bantuan datang, tapi seringkali hanya sementara. Yang diinginkan warga adalah solusi jangka panjangnya. Penyelesaian masalah banjir agar tidak setiap tahun kembali menerjang. Warga Suara Merdeka
Di balik genangan air ada ketabahan. Di balik jeritan pilu ada harapan yang belum padam. Warga Pekalongan tak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin hidup layak tanpa rasa cemas setiap hujan turun. Pak Wahidin, kondisi banjir ini pengaruhnya dengan pekerjaan Bapak pripun? Ya kalau pengaruhnya, kendalanya di penjemputan sama pengantaran karena lokasinya itu kebanjiran semua. Jadi pekerjaannya terganggu. Ya pekerjaannya pasti terganggu. Dan kendalanya kalau pas banjir itu biasanya kalau diterjang kendaraannya suka mogok. Dapat komplain nggak dari pelanggan nggak? Alhamdulillah pelanggan nggak ada yang komplain karena pelanggan sekarang udah mengerti. Kalau masalah banjir kadang-kadang pelanggan suka mengerti, dia turun di jalan malah jalan kaki. Harapannya pripun Pak? Kalau harapannya ya pemerintah harus istilahnya bisa mengantisipasi biar nggak sebanjir itu seperti apa. Ini berarti memang setiap tahun? Setiap tahun selalu banjir. Terima kasih ya Pak. Yuk, teman-teman. Inilah suara warga Pekalongan, jeritan yang tak boleh tenggelam bersama banjir. Karena bencana bukan hanya soal alam, tapi juga tentang bagaimana kita hadir dan peduli. Tim Liputan Suara Merdeka Network.